Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Arisnawati. Saya bertugas di SDN Papanggo 01, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1. Kegiatan guru penggerak ini memberikan banyak sekali pelajaran dan pengajaran kepada diri saya. Banyak manfaat yang saya rasakan ketika saya mengikuti kegiatan ini. Sharing dengan teman-teman satu profesi membuat saya tersadar betapa mulianya seorang guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal terpenting yang dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan, tutwuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhannya dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada siswa. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa dalam artian merdeka belajar, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Budi pekerti ialah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pemahaman tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama, saya belum memahami keunikan karakter siswa. Belum memahami bahwa siswa terlahir itu unik dengan karakternya masing-masing yang tentu saja berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian pembelajaran belum berorientasi pada siswa. Pembelajaran yang saya lakukan masih berorientasi pada student teacher center. Masih monoton atau cenderung lebih banyak ceramah dan menjejali siswa dengan materi hafalan. Kemudian hanya berfokus pada nilai pengetahuan atau kognitif dan cenderung mengesampingkan aspek afektif dan psikomotor. Kemudian 2 minggu kemarin saya mempelajari modul dan pemahaman-pemahaman yang dapat saya temukan adalah bahwa siswa memiliki keunikannya masing-masing yang harus diarahkan dan didukung. Kemudian kegiatan pembelajaran juga harus berpusat atau berorientasi pada siswa. Kemudian nilai memang penting, tapi jauh lebih penting menanamkan karakter dan budi pekerti luhur. Kegiatan yang akan saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, mengetahui latar belakang dan memahami karakteristik masing-masing siswa saya, kemudian menerima bahwa setiap siswa punya keunikannya masing-masing. Yang kedua, menggali potensi siswa dan dengan lebih sabar dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, misalnya dengan metode permainan untuk mata pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, saya melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Kemudian yang keempat, saya akan menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor dalam pembelajaran. Serta yang kelima, saya akan melaksanakan kegiatan pembentukan karakter yang rutin dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.